nyablak. Selama maharnya ada, aku mau nikah besok juga nggak apa-apa. Gue udah deal sama ibunya Elia. Gue akan siapin 500 kontrakan. Pakai mulut nggak bisa lo ya gue usir ya. Indah siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi dan Indah tetap memperjuangkan restu dan ridho Mama untuk Indah dan Raja. Ari-ari warnanya hitam. Cakep. Kita berantem. Cit. Kayak suara nada. Nggak mungkin aku halu kan. Mungkin aku kangen sama dia. Udah lama gak ketemu. Nada kemana sih? Indah. Nada. Nada? Nada ini beneran lu, Nat? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nanti ampun lo kemana aja. Gue kangen tau. Astagfirullahaladzim ya Allah dah. Kasian banget, Cit. Itu mereka nangis-nangisan berdua, Cit. Indah lo kenapa bisa jadi kayak gini sih, Nda? Gue kangen banget sama lu, Nda. Kenapa bisa kayak begini, Nda? Gue gak mimpi, Nada, ya ampun kemana aja. Nanti gue ceritain ya. Udah jangan sedih, orang gue gak apa-apa. Sedih kan lu nih netes. Iya. Gue jadi sedih, Cit. Gue juga kalau ngeliat begitu jadi sedih. Sedut loh. Bodoh amat orang sedih. Ceritain gue lo kenapa bisa jadi kayak gini ya. Lo harus ceritain ke gue ya. Iya, udah jangan nangis. Iya, enggak. Gue enggak nangis kok. Ayo, bantuin turun ya. Nih lo lihat mata gue nih. Iya, sekarang ada gue kan gue bantuin ya. Lo mau kemana? Mau ke TTA. Wah, aku juga kangen ketemu anak-anak. Sini sayang, sebelah sini sayang. Inna ijbara ahadil walidain, sesungguhnya bila salah satu dari orang tua memaksakan kehendak ibnatahu kepada anak perempuannya ala zawaji, dipaksa untuk menikah biman la turidu, dengan seseorang yang tidak dikehendaki oleh si anak perempuan. Apa hukumnya? Itu hukumnya muharramun, diharamkan syar'an secara syariat, karena itu adalah tindakan zalim wa ta'ud ala huquqil akharin, dan itu melampaui hak-hak yang lain. Maka sebaiknya sayangi dengan sepenuh hati dan keimanan. Caranya jangan memaksakan kehendak kepada Indah, Bu Herlin. Tapi Pak Ustadz, siapa tahu pilihannya Indah itu salah. Perasaan ibu tuh pasti nggak pernah salah Pak Ustadz untuk anaknya. Supaya dia nggak hidup sengsara. Supaya dia bakal bahagia Pak Ustadz. Bu Herlin, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Yang firasatnya pasti benar, itu hanya firasat para nabi. Maka bila kita beranggapan bahwa firasat kita pasti benar, sudah pasti ini keliru. Maka syariat mengajarkan 2 tahap, istikharah dan musyawarah. Kalau musyawarah ini horizontal, kita berbicara dengan sesama manusia. Kalau istikharah ini vertikal, kita berlangsung bertanya kepada Allah. Karena Allah Maha Tahu. Masalahnya Bu Herlin, apakah Bu Herlin yakin Indah akan bahagia dengan pilihan Bu Herlin? Selama ini, tolong jujur Bu Herlin, apakah Indah bahagia dengan apa yang Bu Herlin paksakan kepada Indah? Konflik, pertengkaran, perselisihan yang tidak berkesudahan. Apakah Bu Herlin tidak sedih ketika Indah tidak sama dengan keinginan Bu Herlin? Apakah Indah selancang itu melawan kepada Bu Herlin? Indah sama sekali tidak menginginkan air mata itu jatuh. Ndah. Gue udah lama gak ketemu sama lu. Pengen kangen-kangenan, pengen seru-seruan. Gak tau kondisi lu kayak begini. Lu kasihan banget sih hidup lu, Ndah. Udahlah Nat, udah berhenti kasihanin gue mulu. Ya gue sedih aja gitu loh, Ndah. Kok kayaknya dunia tuh gak adil banget sama lu. Lo tau gak,
Omongan itu adalah doa. Justru menurut gue ya, dengan kondisi gue sekarang seperti ini, mungkin ini adalah jalan Allah untuk menghapus dosa-dosa gue. Atau Allah ingin gue mengurangi dosa penglihatan. Jadi kan kalau gue nggak ngeliat, gue nggak bikin dosa. Bener nggak? Ini kita jadiin hikmah aja ya. Apa yang terjadi sama gue nggak apa-apa. Gue baik-baik aja. Kenapa lo setegar ini sih? Gue yang ngeliat lo aja tuh kayaknya hati gue tuh kayak gimana gitu loh. Beruntung banget. Gue punya sahabat yang seperti ini, yang sabar banget, yang kuat banget. Kayaknya tuh kayak masalah dalam hidup lo tuh kayak lo bisa ngelaluin semua gitu loh. Iya dong. Gue juga sangat bersyukur ke Allah. Allah udah ngasih gue satu sahabat yang sayang dan peduli sama gue. Ya Allah jangan diambil ya Allah yang ini. Ya Allah, gue kangen banget tahu sama lu. Aduh. Ih, kangen banget sama Acan. Halo, anak soleh. Acan kangen gak sama Kanada? Kangen. Aduh. Pati kangen gak sama Kanada? Kangen. Tapi tadi ada lihat. Aduh. Kanada nungguin Acan ngomong, kan ada yang engap. Tadi Ada apa? baju tante yang berubah. Oh ya? Masa sih? Mas, yang ini belum bersih. Oh my god, Raja. I didn't notice. Jadi lo OB baru di sini. Shocking. Bukannya lo tuh S2 lulusan LE ya? Kok bisa sih jadi OB? Kamu bisa lihat gak sih aku lagi kerja? Bisa gak kamu gak usah ganggu aku ya? Kenapa? Malu ya? Lo bisa bayangin gak semalu apa gue sama nyokap gue kalau misalkan mau jadi nikah sama Mbak Indah? Ternyata suaminya Indah Teja Kusuma itu cuma OB loh. So sad. Emang kenapa kalau aku jadi OB? Kerjaan aku halal. Aku kerja keras. Aku tetap semangat. Ini masih ngomongin halal haram nih. Itu slogan udah kuno banget, tahu gak sih? Uang yang halal kalau misalkan gak cukup juga apa? Suffocating. Right? Suffocating. Ya ini aku mulai dari bawah, Elia. Sooner or later aku bakal naik pangkat. Aku bakal lebih dari OB. Bisa gak sih kamu gak usah ganggu aku? Aku lagi kerja. Ya ampun, gak heran deh gue. Lo bisa lama banget sampai tujuan buat nikahin Mbak Indah. Ya iyalah, kalau kerjaan lo kayak gini, mau sampai dia tua keriput, uang lo juga gak akan cukup buat beliin dia mahar. Ya kan? Elia, bisa gak sih kamu jaga kata-kata kamu? Aku ini lagi kerja keras banget setiap hari, dari pagi sampai malam. Kamu gak lihat ya aku lagi berusaha? Can you just please get out of my sight? Oke, no offense. Tapi maksudnya kalau misalkan orang miskin yang jadi OB, gak apa-apa sih. Kalau orang kaya kayak lo, ironic. Saya ucapin banyak terima kasih atas masukan Pak Ustadz. Saya merasa sedikit terbuka. Ini keputusan yang sangat sulit buat saya, Pak Ustadz. Sama-sama Bu Herlin. Oh iya Bu Herlin, saran saya kalau antara Indah dan Raja sudah cocok zahir batin satu sama lain, segerakan karena tidak baik untuk ditunda-tunda. Man asarul halal yasarul haram. Orang yang mempersulit sesuatu yang halal justru dia sedang mempermudah sesuatu yang haram. Maka segerakan pernikahan mereka Bu Herlin. Lo kayak anak kucing. Ustaz nih, saya nemu buaya buntung di sungai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan buaya buntung tapi anak beruk. Buat cakar loh, anak beruk cakep. Bang Ocit, Bang Zaki, kalau datang-datang salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, Iya. sebelum saya mau ngomong, angkat tangan lu semuanya. Angkat Pak Ustadz. Menurut RT Ocit profesional, yang kore permehane is, ya.
Pak Ustadz, asal tahu aja. Bodoh, dut, robot. Gua kepres lu. Pak Ustadz, daripada si Raja nikah sama si Indah, mendingan buat kita berdua. Lu asal ngomong aja. Mami mertua, memang Indah itu cocok dinikahin sama Raja. Dibandingin nikah sama ini nih. Ya, si Ocit nggak cocok nikah sama Indah. Cit, lo cocoknya nikah sama tong sampah. Barangan aja lu. Oke kalau gitu, Ari-Ari warnanya hitam. Cakep. Kita berantem. Ayo. Gue di sini. Bu Herlin, Biarin. baik. Jangan bisa, pulang aja. Biar urusan saya Jangan bisa. selesaiin mereka Jangan. berdua. Lu nggak cocok sama Indah. Lu juga gak cocok. Apaan lu? Gue kira gue takut sama lu. Bang Zaki, Bang Ocit, Bang Zaki, Bang Ocit. Allahumma sholli ala Pak Ustadz ini. Lu bandel banget tuh tua lu ya. Lu yang songong. Ustadz, Mama Berlin calon mertua saya mana? Mama Berlin, tunggu. Aduh. Oh, Mama Berlin, calon mertua. Mama Berlin. Tat. Mohon maaf, remen jeblos. Mama Berlin, calon mantu tolong restuin dong. Cintaku, jangan sampai cinta saya yang begitu suci murni bisa hancur lebur karena nggak diterima sama si yang Indah, Mama Berlin. Aduh, ya udah deh. Gue jujur aja deh sama lu Bang Ocit. Ya? Indahnya nggak mau sama Bang Ocit. What? Katanya Bang Ocit udah tua, bawa tanah. Anak gue nggak mau. Ujuk busra. Itu yang ngomong Yayang Indah. Gue, Indah yang ngomong. Melalui gue. Aduh. Tapi kagak ngapa-ngapa. Itu namanya cinta-cinta murni. Mami mertua, yang belam-belam, yang badung bampak, ting-tung ting-plang. Izinkan sekali lagi untuk minta restu sama calon mertua. Mau ngapain sih Bang Ocit? Aduh. Apa? Gatal gue langsung. Gatal? Pantesan anak gue nggak mau. Baru dipegang aja gue gatal tuh, lihat tuh. Lah, emang bibir saya udah kayak ular bulu apa? Pengen gatal begitu? Nggak ngapa-ngapa. Aha! Ada ade. Ada ide. Sebentar. Mana tadi yang gatal? Nih tuh, Sini. gatal tuh. Nah, ini kalau begini jadi rebes alias beres. Tuh. Bersih. Oh iya, udah nggak. Tapi kagak ngapa-ngapa. Nggak ngapa-ngapa. Itu namanya cepret-cepretan cinta. Kagak jadi ama anaknya. Emaknya juga kagak ngapa-ngapa. Udah, kalau gitu saya mau get out dulu ya. Udah get Mau pergi out. dulu. Bye-bye. Mama get out. Iya. Kak Indah, emang benar ya Allah itu mematikan manusia 2 kali? Iya benar Fatih. Jadi Allah mematikan manusia 2 kali. Satunya saat dia meninggal beneran. Enggak, satu lagi di mana? Iya pinter. Satunya lagi Allah mematikan manusia di saat dia tidur. Dan nanti dibangunkan lagi sama Allah. Oh gitu ya Kak Indah, kayak lampu. Bisa dimatiin dan dihidupin. Sekarang nih Fatih makin pinter. Udah lama gak ketemu sama Kanada. Makin hebat. Keren. Acen juga pinter ya? Bukan makan. Pinter makan. Assalamualaikum Tante. Tante. Indah ada di rumah nggak Tante? Saya mau kasih barang buat Indah. Lu kesini mau nyari Indah atau mau ngasih barang? Aku mau titip barang ini buat Indah Tante. Boleh aku ketemu dia sebentar? Indahnya nggak ada. Ya udah, kalau emang Indah nggak ada, boleh aku titip ke Tante. Lu pikir rumah gue tempat penitipan barang? Mohon maaf Tante, maksud saya bukan kayak gitu. Oh ya, satu lagi. Kapan lo kasih maharnya? Jangan cuma nitip-nitipin barang. Soal itu, saat ini aku cuma ada uang cash 2 juta. Tapi nanti saya bakal lunasin kok, sisa 5 jutanya. 2 juta? Hah? Iya Tante, ini buat sebagai janji dan komitmen saya. Saya berikan 2 juta dulu Tante. Hah?
gue kasih tahu sama lo. Lu pikir anak gue barang bekas? Lu niat gak sih kawinin anak gue? Hah? Makanya saya mau kasih ini sebagai tanda janji. Saya mau nikahin anak tante. Enggak. Gini aja. Kalau lu janji, lu datang ke rumah gua, bawa uangnya sesuai perjanjian kita. Di perkawinan itu ada transaksi. Transaksi komitmen, transaksi cinta, dan tanggung jawab. Dan itu semua harus ada value. Terus apa sih ini? Hah? Lu nitip? Oh, Baju pengantin yang tidak tante. ini yang lu mau titipin? Barang murahan kayak gini? Hah? Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Ini yang lu mau titipin? Barang murahan kayak gini? Hah? Astagfirullah tante. Saya udah susah-susah kerja buat beliin itu tante. Oh iya? Dan tante hanya lempar kayak gitu. Madesu, buat lu segitu kerja keras, kurang. Lu harus kerja keras lagi. Supaya lu bisa kawinin anak gue. Paham? Maafin aku Indah. Maafin aku yang gak bisa kasih yang terbaik buat kamu. Apa aku terlalu kejam ya sama si Madesu? Padahal dia kesini kan niatnya cuma nganterin baju pengantin. Dan aku udah janji sama Indah untuk kasih restu. Obe, ngapain lo di sini sore-sore? Kerja lo di sini? Alia, please jangan ganggu aku sekarang ya. Ngapain depan rumah gue sini? Ini apa? Oh my god, itu baju pengantin. Kok kayak lap gitu sih, kotor banget. Bisa gak sih kamu jangan ngomong kayak gitu? Aku udah kerja keras setiap hari untuk beliin baju ini buat Indah. Gue ngerti kok, posisi lo sebagai OB, pasti lo cuma bisa beli baju bekas kan? Kasian ya Mbak Indah, dia cuma bisa dapetin suami kayak lo. Semangat ya.
Kamu tuh inget gak? PR kamu tuh banyak, Elia. PR apa lagi? Aku udah gak sekolah. Jawab lagi, ngejawab terus. PR, tugas kamu gimana caranya Nak Sultan itu cepet-cepet nikah sama kamu. Udah Mama tenang aja, aku udah punya cara. Aku udah punya cara buat bikin babenya setuju sama aku deh ya. Mama tahu nih, pasti kamu mau pakai cara ani-ani kan? Gak mempan! Kriterianya Nak Sultan tuh ya, harus bisa masak sama ngaji. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Belajar makanya sama Mama. Sekarang belajar masak. Aku belajar masak nggak mau. Oh, nggak? Iya. Tapi gue seneng kok semangat lo. Tanggal lagi. Step. Iya, pintar. Aduh, Ndah. Kapan-kapan kita makan bakso yuk. Raja, ya ampun. Nada, Apa kabar? baik. Kamu apa kabar? Lama banget ya gak ketemu ya? Makin ganteng aja deh. Makin ganteng ya calon suami gue. Aduh. Gue sampai merinding lo ngomongin calon suami. Tapi gue seneng kok. Jak, maaf ya. Gue denger Indah sih yang ngasih tau gue, katanya lo udah out dari rumah, terus juga nama lo udah dicoret dari daftar ahli waris. Tapi gue bangga sama lo. Kayaknya lo laki-laki tanggung jawab gitu ya kan. Gue tetap support lo kak. Terima kasih banyak Nada. Terima kasih kamu udah selalu support dari awal. Ternyata memperjuangkan bidadari ini gak segampang itu ya. Oh iya dong. Yang namanya sesuatu yang berharga itu memang harus didapetinnya tuh dengan perjuangan. Gitu ya kan. Apalagi sahabat gue. Ya, itulah yang gue rasakan dari kemarin tuh. Perjuanganku dari... Good morning. Ngapa ada botol kecap sih di mari? Udah tahu kita lagi ngobrol bertigaan. Nongol aja. Why? Udah welcome to the jungle. Endah, abang cari, PRT cari. Ternyata kekasih punya hati abang ada di sini. Aduh. Cereng pasar minggu. Get out. Oh, sorry. Buat apa? Ini urusan anak muda. Anak piak nggak boleh tahu. Ini gue mau angkat bicara sama Neng Indah. Boleh sebentar? Mau bicara apa sih Pak Ocit? Jadi begini, Neng. Sebenarnya... Apa yang lu tarik? Kunyit busuk. Gue mau ngomong ke Indah, apa lo? Lah lagian main marek aja. Indah? Udah. Raja, Nada, PRT kan mau ngomong sesuatu. Ya udah gue ngomong dulu ya sebentar. Siapa tahu ada yang penting mau disampaikan ke warganya. Iya kan PRT? Cakep tuh. Oke, Bang Ocit. I'm gonna only give you 5 minutes to talk with my wife. No way. Don't touch me. Don't talas. Don't baca. Just remember, just 5 minutes, okay? Dah. Sebentar ya. I'm watching you. Neng Indah, cukup. Angan au. Cukup ii aja. Ini aja. Oke, PRT mau ngomong apa? Neng Dah, asal tahu aja. RT Ocit mau tanya yang sejujur-jujurnya. Apakah Neng Indah mau pilih Raja atau RT Ocit gitu? Neng Indah. Ya pasti Indah memilih Raja lah Bang Ocit. Raja itu adalah cinta matinya Indah. Pak RT gak kasihan apa hubungan Indah sama Raja tuh selalu ditentang sama semua orang. Gak ada yang setuju. Indah, Raja selalu sedih sendirian. Masa sebagai Pak RT gak kasihan melihat warganya selalu sedih menderita. Tidak direstuin hubungannya. Sakit hati Indah Pak RT. Neng Indah. Tapi kagak ngapa-ngapa. Pokoknya begini, Indah. Bang Ocit bakal bantuin Indah untuk mendapatkan Raja. Serius Bang Ocit? Deal, ini mah deal. Deal. Alhamdulillah semoga Allah memberikan kebaikan untuk hidup Pak RT. Amin. Tukang cireng pasar minggu. Get out. You mean go there?
come here. Get Oh iya. Come on. Permisi. Tukang abu gosok. Tampal tempel aja lo, kayak tokai kebun. Raja, mulai detik ini, hari ini, menit ini, ya, lu jagain si Indah. Iya Bang Ucit. Saya janji, mulai hari ini saya bakal selalu lindungin Indah. Gue heran, sebetulnya muka gue tuh sama lu nggak jauh beda. 11, 11. Apaan 11 belis? Jauh antara bumi sama langit. Ini sama-samain mukanya sama Raja. Raja emang ganteng. Maksudnya 11, 12 gitu. Tetap aja, jauh. Tapi kemana gue mesti menyandar kepada orang yang tak mungkin menyintai aku. Indah, kenapa kamu, mohon maaf, gue sangit begini ya kayak kabel kebakar. Bang, mohon maaf bang. Lain kali abang ke pasar deh sono deh. Beli senderan jadi nggak sembarangan nyender. Mohon maaf, bapak kamu dulunya tukang tahu bulat ya? Kok tahu? Ini tahunya nih. Indah, Raja tolongin gua ngapa? Ini ngapa ada botol kecap di samping gue? Ih. Lo bener-bener. Ya ampun, Elia. Nyuci sayur aja lama banget sih. Yuh, Ini, kok gimana sih kamu? yuh. Ini dicuci nggak sayurnya sih sama kamu? Aduh Elia, kalau nyuci sayur tuh harus berkali-kali. Kalau enggak kotorannya masih ada. Ya elah, nih Itu udah anak dicuci. bener-bener. Enggak, apa yang dicuci? Enggak, Ini jadi cuci ulang. tuh basah-basah kayak gini. Lagian kenapa sih nggak beli yang langsung bersih aja di supermarket? Kita kan punya duit. Ini pakai beli yang ada tanah-tanah kayak Mama kasih tahu ya, seorang istri itu harus pinter masak. Dan suami itu paling suka masakan istri. Kamu pikir kamu tuan putri tiap hari beli masakan mulu? Hah? Ayo cuci ini sampai bersih. Kupas dulu bawangnya, kupas. Cepat dikupas ini. Enggak, kupas dulu Aduh bawang. mama aku nggak mau ini jorok banget. Kok jorok sih Elia? Emang kupas bawang gitu, kulitnya harus dibuka dulu. Nih, ayo, mama contohin, kamu ikutin. Ini Coba. Nih. Tuh. Kan ada ibu-ibu ya pro lah. Ya makanya kamu ikutin. Tuh, sekarang potong. Ikutin cara mama ngupasnya. Potong. Tipis-tipis aja potongnya. Aduh. Tipis-tipis, itu ketebelan Elia. Aduh. Hah? Jangan segitu, Mama. kurangin lagi. Ini mataku kenapa ya? Mama mataku mama. Mama mataku pedes. Mama. Oh my god. Kenapa bawang aja berlebihan banget? Mama mataku mah. Mama. Oh my god, mama aku buta. Mama kayaknya mama aku kayak Mbak Indah, aku buta. Oh my god, my eyes is burning. Gak usah berlebihan, gak usah berlebihan. mataku Itu kena bawang doang. Ini sumpah ini mataku kebakar mama mataku. Oh my god. Sekalian ya. Oh my Nih, god. taruh di mata kamu. Hah? Oh, pedes banget mataku. Sekarang gitu aja. Cara masak sayur aja lama banget. Diam. Itu kayak ada bunyi suara. Diam. Ini kaki aku ini. Enggak, itu ada yang ngetok. Kamu iris lagi bawangnya, mama mau lihat ya. Oh my god. Diam sini. My eyes. Assalamualaikum Mami mertua. Menantu kesayangan datang nih. Bawa boneka sama mawar-mawar tep-tep layar. Hehe nih. Lu bawa apaan sih? Ini boneka buat Yayang Beb Elia, calon istriku Mami mertua. Elia udah nggak main boneka begitu. Elia sekarang mainannya yang tap-tap dapet gift. Iya tapi ini bonekanya seumuran sama Elia. Enggak, itu boneka murah. Enggak. Lu bawa balik lagi. Lagian lu jangan gangguin Elia deh. Dia banyak kerjaannya di rumah. Ya, tapi kan dia calon istri saya Mami mertua. Siapa bilang? Saya yang bilang. Loh, Yayang Beb Elia, kenapa ketawa begitu? Kamu lagi senang? Oh, nangis. Kamu kenapa sih? Aduh perih banget ini. Gini kayak kena gas air mata ini kayak lagi demo aku. Aduh. Waduh, siapa? Siapa yang udah nyakitin kamu? Sini lapor ke Bang Jaki Demong. Enggak. Dia tuh cuma pedih aja. Cuci muka juga hilang. Kamu aja berlebihan. Oh. Oh my god. Aku mataku mama. Aduh, tusuk. Aduh, Bang Zaki mau temenin nggak? Cuci mata. Ngapain sih? Tinggal cuci muka pakai air aja. Di mana? Jangan di dapur, dia di luar aja. Di luar? Jangankan cuci muka di luar. Di Danau Toba juga aku temenin. Yuk berangkat. Jangan lama-lama. Elia, itu bukan Bang Jaki, itu Bang Jambrong. Elia. Aduh, pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan
suaranya Nada tuh. Lama banget. Apa kabar Tante? Sehat Tante? Alhamdulillah sehat. Ma, Ya? Raja mau ngomong sesuatu yang penting sama Mama. Mau ngomongin apa lagi sih, Indah? Tante, saya mau beri Tante ada tambahan uang ini buat Tante. Tapi bukan recehan kan? Beneran kan? Enggak, Tante, kali ini saya bawa uang 5 juta. Lu bawa ke gue cuma 5 juta. 45 jutanya mana? Oh, lu pikir bisa buat jajanan gorengan di depan sana? Atau buat nyicil bayar motor? Iya. Dah, tunggu di depan Indah ya. Nada Iya, tunggu di iya. depan aja. Nada lebih baik tunggu di depan. Mama, boleh nggak Mama nggak ngomong seperti itu ke Raja? Raja itu udah berusaha loh, Ma. Dia berusaha mendapatkan uang itu untuk Indah. Berusaha dari mana, Indah? Coba di mana usahanya? Kalau emang dia nggak mampu, nggak sanggup, jangan dipaksa. Apapun yang kalau lu tahu batasannya, jangan dipaksa. Lu yang sengsara, anak gue juga sengsara. Tolong berikan saya waktu, Tante. Just give me a bit more time. Dan aku janji, aku bisa dapat 45 juta yang Tante. Udah waktu berapa lama gua kasih buat lu? Gini aja, kalau dalam waktu 1 bulan lu nggak bisa kasih ke gua 45 jutanya, nggak usah nikah sama Indah, ya? Biar Indah, biar dia paham. Kak, Tante, aku yakin. Aku yakin banget, aku bisa kok ngelakuin itu. Kita lihat aja. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Ya, gitulah Nat. Makan. Makasih ya Bang. Tadi itu gue ke rumahnya Tante Herlin, gue kasih uang 5 juta. Dan dia sama sekali nggak terima. Kayaknya dia itu emang males banget ya. Punya menantu yang miskin kayak gue, kayak gini nih. Kemarin kemana aja, Ja. Waktu lo ada, kayak gimana? Tapi lo nggak bilang tuh, hasil uangnya itu kan lo kerja siang malam gitu. Harusnya dia bisa ngelihat itu gitu loh. Ya gue tahu, tapi Tante Herlin tuh beda, Nat. Dia tuh lihat nominal. Dia nggak lihat gue tuh kerja keras berapa banyak buat dapetin duit 5 juta itu. Sedangkan gue baru dapet 5 juta. Terus gue harus cari sisa 45 juta. Itu banyak banget loh, Nat. Lo nggak mau cari pinjeman atau kayak gimana gitu? Nat, lo kan tahu gue malas banget ngerepotin orang. Gue malas banget minjem duit. Gue gak enak. Iya juga sih. Ya Allah, Ja. Beneran dah. Gue kalau ada saat ini juga 45 juta, lebih dari 45 juta gue kasih ke lu, Ja. Beneran. Biar lo sama Indah itu bener-bener langsung sah. Tapi sayangnya gue lagi nggak ada juga. Gue nggak bisa bantu, gue bingung. It's okay. Aku gak pernah berharap kamu yang bantuin aku juga kok. Karena ya aku yakin suatu saat nanti aku pasti bakal dapet keuangan. Amin. Ya yang penting aku terus berdoa dan terus berusaha, pasti bakal terjadi. Bener ya, insya Allah ada jalannya semuanya ya. Ya. Ngeri. Ucet deh. Kisanak. Kisanak. Sebetulnya aku telah mendengar apa keluhan yang ada dalam hati di dalam sanubarimu. Kamu mencintai wanita yang sama-sama dulu Bang Ocit cintai. Yang pore-pore mehanis. Iya. Tapi entah mengapa cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia lebih baik mencintai Raja dibanding sama Pangeran Charles, Raja. Ya kalau disuruh milih ya pasti Indah milihnya Raja sih. Nggak mungkin milih modelan komedi puter kayak begini. Petasan ceprik. Berisik lu.
Raja, aku memberikan solusinya buat kamu. Menolong bagaimana caranya supaya Raja dan Indah bakal bersatu padu dalam cinta. Seperti kampret, codot pada bertelur. Tunggu, Bang Ocit. Iya. Bang Ocit ada solusi. Bagaimana kalau Bang Ocit pinjemin duit? Seriusan ini? Bang Ocit serius? Seriusan? Mau pinjemin duit? Pinjemin duit? Tanpa rekayasa? Ya serius apa? Pokoknya Bang Ocit bakal minjemin sejumlah 45 juta buat you. Ja, Enggak, tapi Bang Ocit aku nggak bisa terima uang segede itu. 45 juta tuh banyak loh Bang Ocit. Ja, ini mumpung lagi dapat angin bagus nih dia nih. Ja, udah Ja, nggak apa-apa Ja. Oke, tapi kalau emang aku pinjam dari Bang Ocit, ada bunganya nggak? Bunga? Ya ada bunganya nggak? Jujur Ja, aja. Gue denger nih Ja, kalau makan bunga itu sama aja kayak riba. Terus nanti dia bakalan dibakar tuh di api neraka kalau pakai bunga. Ih, Masih iri. Ocet deh. dibakar tuh. Rudolfo, no. Kagak ada bunganya pisan ini. Kagak ada bunganya pisan. Kagak ngapa-ngapa. Buat raja seorang. Sama Neng Indah sekalian. Ya udah berarti deal ya. Deal kita. Thank you Bang Ocit. Alam senang banget. Bener. 45 juta berarti Raja bakalan cepetan nikah sama Indah. How do you do? Is now. Apa sih maksudnya? Itu kalau bahasa jonggol, nama lu siapa? Bang Ocit, namanya Dena. Ada. Oh. Dan kebetulan dia juga single. Maksudnya apa kalau bilang single? Kagak disangka. Namanya Nirin. Itu nama babak gua. Bisa-bisanya lo manggil nama babak gua lo. Oh, I'm sorry. No way. Nada Iya, nada. Ngapa? sesuai dengan orangnya. Kisanak, nada. Itu kalau bahasa Berlinnya. Naknya? Nah itu adalah kembang. Cakep. Wangi, kembang namanya. Daknya. Pasir. Lu sekata-kata lu bilang gua kayak kembang pasir. Lu bayarin bakso kita berdua ya. Ayo Jak, kita cabut ya. Lu bayarin lu ya. Gua gak mau tahu. Gua lanjut aja lupa. Kembang. Kagak ngapa-ngapa. Itu adalah kembang pasir. Astagfirullahaladzim. Udah nunggu berjam-jam, belum dapat orderan. Ya Allah, ini aku harus gimana lagi ya? Kasian banget ya ibu-ibu itu. Biar aku bantuin aja deh. Ibu, perlu saya bantu ibu? Aduh berat banget lagi nih Bar. Iya Dek. Biar saya bantu ya. Iya. Boleh. Biar saya bantu ibu. Ibu mau saya antar kemana bu ini? Sampai situ aja Dek. Oke. Sampai sini aja. Iya, taruh situ aja Dek. Ibu udah ada yang jemput. Oke. Ya udah makasih ya Dek. Ya, sama-sama Ini Bu. ada uang. Nggak usah bu, nggak apa-apa. Ambil. Hitung-hitung jasa bantuin ibu ngangkutin barang. Alhamdulillah. Terima kasih ya ibu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Lumayan nih buat tambahin uang mahar 45 juta. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Pak, kasihani saya. Cucu saya 3 hari belum makan. Ya udah, ibu. Ini untuk ibu ya. Nanti ibu beli makan ya, biar cucunya kenyang. Banyak banget Pak. Diterima aja ya bu ya. Yang penting cucu ibu udah kenyang dan selalu sehat. Semoga kebaikan Bapak dibalas sama Allah ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama bu ya. Permisi. Mari bu. Ya Allah,
ternyata di luar sana banyak orang yang hidupnya lebih susah dari saya. Kamu tuh ya paling pinter ya, bisa banget kamu. Disuruh belajar ngaji, kamu malah kabur sama si Zaki. Mau buru-buru langsung nikah? Ma, aku nggak ada niatan sedikit pun buat kabur sama Bang Zaki. Kenapa? Karena dia tuh freak, aneh, alay. Udah gak usah banyak alasan deh. Sekarang waktunya ngaji lagi. Pakai tuh mukenanya. Mama nih nyuruh-nyuruh aku kayak nggak ada beban ya. Tadi disuruh masak, sekarang disuruh ngaji. Aku tuh butuh break, aku butuh istirahat. Kalau nggak nanti aku burnt out, bisa panas, overheat otak aku. Mama ngelakuin ini tuh buat masa depan kamu. Lagi apa susahnya si Elia? Belajar ngaji sama masak, kok kayaknya beban banget buat kamu. Udah sih kalau misalkan emang babenya nggak bisa terima aku, ya udah, so what? Kamu harus menikah sama Nasulkan. Emang kamu mau nasib kamu sama tuh, kayak si Indah. Ayo, banyak banget. Belajar tuh ngaji. Baca. Tuhan kali, buru-buru banget sih. Belum bisa juga. Nih baca. Ho. Ha. Ho. Ha. Gak bisa, udah. Aduh sakit, Mama sakit. Udah ayah. Au. Sakit. Baca lagi gak? Apa ini bacanya? Jim. Jim. Ha. 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 Mama, apa lagi? Ngomong soal Madesu. Mau tau gak? Apa? Kemarin aku melihat dia jadi OP. Di klinik mewah. Habis itu dia ngepel-ngepel lantai kayak pembantu, malu sih. Ini sih mau gibah kan? Ngomongin orang kan? Emang kenyataannya dia udah begitu. Nggak usah diomong. Nih. Oh, pinter. Mama, udah Mama. Ya udah. Baca lagi. Ya udah, minta maaf. Bismillah lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Ada hal penting apa yang mau kamu kasih tahu ke aku? Indah. Aku udah siapin uang 50 juta untuk mahar pernikahan kita. Sesuai seperti Tante Herlin minta. Ya. Gimana kamu dapetin uangnya? Kan kemarin kamu bilang uang yang kamu kumpulkan belum cukup. Raja, kok diem? Raja. Aku pinjam uangnya dari Bang Ocit, Indah. Di sudut senja kita bertemu, kau bawa cahaya. Jadi kamu pinjam uang ke Bang Ocit? Iya Indah. Sebaiknya aku ketemu dia sekarang. Katanya dia udah mau kasih uangnya hari ini juga. Alhamdulillah Bang Ocit mau bantu. Sebelum aku pergi, aku mau kasih ini buat kamu Indah. Apa? Seolah waktu berhenti, kita Ini apa Raja? Itu baju pengantin kamu. cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa, kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Kebakaran, tsunami, angin ribut, angin topan. Ujuk, Bu. Pak RT, Bang Ocit, saya Raja. gua kira kamu Iran. Gua, hidung lagi sama hidung gua. Gua baru aja nungguin lo. Ada kali, udah 5 kali ngimpi. Maaf ya, saya tadi ada kejebak macet. Don't worry, don't talas, don't baca. Jadi begini, ini ada 45 juta. Bang Ocit serius? Kagak percaya amat sih yo. Yang penting kasih support buat yo. Bang Ocit,
Support, bukan suprot. Enggak ngapa-ngapa. Itu namanya suprot mantap. Ah ya udah Bang Ocit, uangnya di mana? Udah ngebet banget sih pengen nikah. Saya udah lama nunggunya Bang Ocit. Sebentar, ini buat yo. Bang Ocit, Ya. Uangnya di mana? Waduh, bahaya nih. Kenapa? Tadi di sini duitnya. Tapi tadi sebelum Bang Ocit tidur, uangnya ada kan di sini? Ada. Terus sekarang gimana? Kagak ada. Gue jedotin juga loh. Ini duit, masalahnya duit nih. Itu banyak banget loh. 45 juta Bang Ocit. Berarti ada yang ngambil nih. Wah, gua tahu ini mah. Gua tahu. Pasti si Dugong nih. Dugong siapa? Jaki Dugong. Saya tahu kok Bang Zaki itu orang baik. Dia nggak mungkin lakuin ini. Dan kita kan juga nggak ada bukti. Get out! Apaan? Jangan percaya sama muka ganteng begitu. Maling tuh buronan tuh. Aduh, udah kalau begitu. Jangan tunggu lama-lama. Kita berangkat. Raja, kamu ngagetin Mbak aja. Kaget ya? Itu bawa apa? Ya, kebetulan kemarin sini, tolongin Mbak dong. Tolong kamu bukain. Ini tuh baju pengantin dari Raja. Kamu liatin, kamu kasih tahu ke Mbak mana bentuknya, modelnya gimana, warnanya gimana. Ini baju putih biasa. Ini ada manik-maniknya gitu. Bagus ya? Terus ini ada kotor-kotornya gitu. Ya ampun, ini kayaknya baju bekas deh. Pasti Raja nggak mampu ya beliin kamu baju baru. Oh, kasihan banget sih kamu. Nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya, Mbak mau dinikahin sama Raja. Dan Mbak rasa Raja nggak mungkin deh dia beliin Mbak baju bekas. Dia kan kerja. Kenapa nggak mungkin, Indah? Paling itu bajunya harganya kira-kira 1 juta. Enggak nyampe 1 juta. Paling 500.000. Ma, pekerjaan OB juga pekerjaan yang halal kok. Bukan pekerjaan yang nggak baik. Mama tuh nggak ngejelekin pekerjaannya. Cuman OB itu berapa sih penghasilannya? Sanggupnya dia beli baju ya paling segitu. Ya kalau dia habisin bisa-bisa dia minum air terus tiap hari gak makan. Gak apa-apa, Ma. Yang penting kan niat Raja mau nikahin Indah. Bukan perkara materi. Indah, dia emang niat. Cuman kamu harus lihat menghargai atau tidaknya kamu. Dari barang aja dia beliin kamu yang di pasar. Seharusnya kalau dia niat atau cinta sama kamu, dia akan kasih ke kamu barang yang bagus. Makanya kenapa Mama selalu bilang kalau bisa anak-anak Mama itu mendapat laki-laki yang masa depannya jelas. Enggak suram seperti ini. Indah mencintai Raja bukan karena materi, tapi karena sifat Raja. Raja anak yang bertanggung jawab, baik. Dan Indah yakin Raja bisa menjadi imam yang baik untuk Indah. Stop memuji orang berlebihan ini. Di mata Mama, dia nggak lebih dari seorang madesu. Dan bilang sama si madesu itu, mana janjinya? Sampai detik ini nggak ada kabar tuh mau ngasih 50 juta. Kan tinggal 45 juta lagi, Ma. Ya udah, Mama tunggu dan sabar aja. Raja kan juga lagi berusaha untuk mendapatkan uang itu untuk Mama. Dari kemarin juga dia ngomongnya gitu, usaha mulu. Sampai lebaran kuda, sampai lebaran tahun depan lagi juga itu mulu kali ngomongnya. Tunggu dan sabar aja, Ma. Sana ya, baju pengantin Mbak. Makan nih, baju pengantin. Terima kasih, adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami mertua. Ini calon mantumu datang nih. Bawa martabak dari Abu Dhabi. Maksudnya dari Pecenongan. Ya ilah. Aduh. Ngapain sih lu teriak-teriak? Hah? Maksud kedatangan Jaki dia mau kemari, nih,
mau bawa hadiah spesial buat Yayang Elia, calon istriku. Baru martabak aja lu udah bangga. Mana janji lu? Cincinnya, maharnya, mobilnya mana? Ngomong doang lu. Nah, itu dia tuh. Jangan dibong. Yah, rame. Paling lo. Awas emang. Di mana nyelipnya? Ternyata lo di sini. Dasar buluk lo. Raja, turun gua. Turun. Gua nggak bisa turun ini. Nyangkut. Saya lu kayak anak toke. Pakai nongol lagi si Madesu. Raja. Apa? Perasaan Jaki Nemo nggak pesan anak beruk dah. Asal lu tahu. Nggak tahu. Bodoh. Prat. Berobot. Sekarang juga lu kembaliin duit 45 juta yang lu ambil. Dasar baling lu. Ciripah, duit apaan? Lu jangan fitnah ya, gua gak pernah ngambil duit lo. Ogah gua ngambil duit lo. Duit lo bawa daki. Lu pulang kagak? Ambil. Kembaliin gua. Gua gigit. Kami mertua. Stop, udah berhenti. Jangan bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz. Bang Ocit, Bang Zaki, udah pada tua juga, masih aja berantem. Udah kayak Ucup dan Aldi. Tom and Jerry maksudnya. Maksud saya itu, atau siapa aja dah. Ini Pak Ustadz, manusia prasejarah ini, dia nuduh saya ngambil uangnya. Emang lo udah ngambil duit gua? Apa-apa tuh jangan mengedepankan amarah Bang Ocit. Terlalu banyak emosi, rambut habis sampai rontok. Nah itu Bang Ocit, buka tuh topi. Oke, kagak ngapa-ngapa. Ini adalah pala-pala cinta. Bang Ocit, Bang Zaki, udah gini aja. Dengerin saya baik-baik. Ihfad qalbaka takun awra'an nas. Jaga hatimu, maka kau akan menjadi manusia terbaik. Berhati-hati, itu diutamakan. Lebih baik kita bahas permasalahan ini dengan kepala dingin di musola saja. Bisa. Itu beli makanan terus dipanasin ya? Apaan sih, Mah? Ini aku baru masak tadi. Kan Mama sendiri yang suruh aku buat jadi yang terbaik. Ya kan? Nggak salah dengar, Mama. Enggak ah. Udah mateng nih. Beli kayaknya nih. Astaga, ini Mama kenapa sih suzon mulu sama aku? Nah, udah azan tuh. Sholat dulu ya. Ntar dulu. Nggak salah dengar, Mama. Elia anaknya Mama mau sholat. Iya, aku mau sholat. Udah ya, jangan suzon mulu sama aku, oke? Bilang Masya Allah, Alhamdulillah gitu, oke? Dah. Masya Allah, anaknya Herlin mau sholat. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia ada niat mau sholat. Apa ini yang Bang Eto Ocit cari? Ustad! Waduh. Kalau gitu Pak Ustad nih malingnya. Sungguh terlalu. Gue bilang apa, Cid? Ustadz hari ini juga manusia, butuh uang, kepepet. Astagfirullahaladzim. Bang Ocit, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ada pada menjaga lisannya. Astagfirullahaladzim, Cid. Jaga lisan Bang Ocit. Istighfar, Cid. Saya tidak mencuri tas itu Bang Ocit. Iya. Saya justru menyelamatkan tas itu dari tangan yang telah mencurinya Bang Ocit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saudaraku, dari jauh saya mencurigai sesuatu, tapi saya kira bertanya jauh lebih baik. Tolong jujur, jawab seadanya. Apa gerangan, kesulitan yang sedang terjadi sampai wajahnya teramat gelisah seperti ini? Saya lapar Pak Ustadz. Anak saya sakit 3 hari. Saya bingung mau dibawa ke rumah sakit, gak ada uang Pak Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Pak, Bapak sedang menghitung uang yang jumlahnya cukup banyak. Dan kenapa Bapak berbohong? Saya hilaf Pak Ustadz. Ini tasnya Pak Ustadz. Khilaf. Bapak mencuri ini. Astagfirullahaladzim. Kagak disangka. Kenapa saya begitu kejam Pak Ustadz sama Pak Ustadz. Seakan-akan saya tuh bukan yang terbaik. Saya udah memfitnah si Jaki. Udah mau duduk Pak Ustadz. Saya mohon maaf. Raja,
Ini duit buat Raja, persiapan untuk nikah sama Yayang Indah. Alhamdulillah. Semoga kalian bahagia. Bang Ocit, terima kasih banyak ya. Udah bantuin saya untuk menikahi Indah. Uang ini sangat-sangat berguna buat saya, Bang Ocit. Ini bukan hadiah, tapi pinjaman. Bunganya 0%. Bang RT Ocit, titip ya. Kalau memang kita beriman kepada Allah, memberi pinjaman bukan hanya tanpa bunga, tapi tidak ada denda pada keterlambatan. Bisa. Alhamdulillah. Saya janji, waktu saya udah siap, saya bakal balikin uangnya 100%. Selasi daun delima ditaruh di ujung daun, dikasih udah diterima, mudah-mudahan rezekinya bertahun-tahun. Amin. Cit, ya, gue juga maafin lu, Cit, karena udah fitnah gue. Tapi tolong dong, Cit, modalin buat proyek cinta gue sama Elia. Nanti lu bakal dapat saham 50-50 dah. Pinjemin? Iya. Buat lu? Dikasih, Cit. Dikasih. Dikasih. Kaget. Ya udah kalau begitu, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Madesu? Ada kabar baik buat saya? Tante, saya datang ke sini untuk lunasin uang 45 jutanya. Silakan dihitung. $45 juta. Pinjam dari siapa? Saya pinjam dari Bang RT Ocit, Tante. Lu mau kawinin anak gue, lu pinjam uang sama warga sini. Itu sama aja, lu udah ngotorin muka gua sama warga sini. Lu udah bikin malu gua sama anak gua. Tante nggak usah pikir soal itu ya, Tante. Soal saya pinjam uang dari Bang Ocit. Saya janji saya bakal lunasin semua ini dan Tante nggak usah khawatir sama sekali, Tante. Saya janji. Ma, tolong pahami situasi Raja ya. Raja juga udah berjuang untuk mendapatkan uang itu untuk Mama. Mama juga udah janji kan? Mama juga udah merestui pernikahan Indah sama Raja. Kalau bukan karena anak gue ya, gue nggak akan langgar janji. Tapi ingat ya, syarat-syarat kita. Ya. Dan ingat satu lagi, ini uang yang lu boleh minjem di luar dari biaya seserahannya anak. Baik, Tante. Kamu masih bisa kasih tahu Mama, masih ada jam, detik, menit. Kita bisa rubah. Insya Allah pilihan Indah ini adalah yang terakhir, Ma. Indah tidak akan pernah menyesal. Doa gue itu semoga lo cepat sadar kalau misalkan Raja tuh bullshit. Tante, pokoknya tenang aja. Pokoknya Raja pasti bakalan datang. Dia tuh kalau udah nepatin janji tuh pasti datang.